Sekali lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bertemu dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus organisasi Pemahaman yang ada di tempat ini yang telah memberikan kesempatan bagi kami pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa pertemuan kita pada hari ini bukan secara kebetulan, tapi melainkan Tuhan telah mengatur semuanya. Dan kalau kita bertemu pada hari ini, kita percaya ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Amin. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, izinkan kami memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Setelah kita kenal, mari kita saling mengasihi di dalam Tuhan. Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Pendeta Angela. Saya sudah berkeluarga, punya satu suami untuk selamanya, tidak ditambahkan, satu untuk selamanya. Di sini ada suami saya mendampingi. Biasa kami dipanggil sehari-hari Ama Lina Arfa Gia. Dan kami tinggal di rumah dinas pendeta di gereja AIC Jemaat Kota Gunung Sitori karena tugas sebagai pendeta jemaat AIC Kota Gunung Sitori. Makanya pada hari ini beberapa yang saya kenal ada Bapak Ahmad Yusuf dan juga ada keluarga Bapak Matisia bersama orang tua kami, Ibu Namilianti, dan juga di sini dengan bertepatan saya bertemu di sini ada kakek saya yang marga halal. Ini kakek benaran ini, bukan hanya sekedar marga. Dan saya juga bertemu, mungkin masih kenal, ada Bapak Lala yang dulu juga saya adalah salah satu murid di SMK BNHP di tahun 2010. Dan pada kesempatan ini bertemu dengan beliau. Karena itu pada saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai ayat 35. Sekali lagi Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu." Demikian pembacaan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. Izinkan saya membacanya dalam bahasa daerah Nias kita. Assalamualaikum Faizat telu ayat 13 Sara Iyurugi ayat 35 imani Baso ninania bagila talif senia Baroso bayangali lafatenge kunia lafahede kunia Banola fasui ia bedadauni hasato Balamade kunia Hiza nusobaro nina bakira talifu sepatua bakira talifu sealawe bana alui krabuka baite malira imane hani lagu bahani hada disu bai fakrulo iya ifaidi zite fasuya iya sikadao ba imane hiza ninagu talifu segu sowe somasi wawangi
tua gak enggak disebut alare benar. Wawai tafefu pada Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Talifusa ya masih bagi soai ta Yesus Kristus. Kamu lagi basoda ada yang dia tahu. Mau lawa ke falua Yesus Kristus itu yang baguri dah. Pasal di forum ni basoda masih ke adre Israel mahuta. Bagaimana persaudaraan sejati yang sesungguhnya. Karena ketika itu Yesus sedang berkumpul di tengah-tengah orang banyak, dan di luar rumah yang sedang Yesus berada, maka di situ ada saudara-saudara Yesus dan ada ibunya. Dan salah satu di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, itulah saudaramu dan ibumu di luar sedang mencari engkau. Namun apa jawab Yesus di situ? Ia berkata, siapa saudaraku? Siapa ibuku? Dan dengan tegas Yesus berkata bahwa saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan adalah dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Akhirnya di sini kita melihat bahwa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak pada saat itu adalah bagaimana persaudaraan yang sesungguhnya, bagaimana persaudaraan sejati yang dimaksud. Sehingga pada saat ini yang menjadi judul perenungan bagi kita adalah persaudaraan sejati. Fata difusunta silatibu. Alifusa yang masih bagi Yesus Kristus. Ases setahila bapa benda adri bahwa suci fatalifusa. Dan usah paling utama kepada bapa adalah talifusanya sisa amat ini. Sehingga kufuhada ia hemena balabala halawa ia hena badadama basabela utama adalah talifusnya. Saudara bermahumus sama dengan bapa bermatalifusan sama dengan masa itaria muolifrago dan fusa situ. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, namun dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana persaudaraan sejati yang sesungguhnya. Apa Tuhan ada dalam Yesus bahwa bagi samu janda ditanya, nama baru beritanya, lu sifat anu, lu sifat umum, bahkan lu sifat Yesus. Namun bukan satu alasan bagi kita untuk kita juga tidak mengasihi saudara kita di dunia. Namun dalam hal ini Yesus mengajarkan, menyampaikan kepada orang banyak ketika itu bagaimana persaudaraan yang sesungguhnya. Maka ada dua hal yang kita ketahui bersama, yang kita pelajari lewat kebenaran firman Tuhan ini tentang persaudaraan yang sejati. Yang pertama adalah solo somasi lumai yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudara Yesus. Tapi itu saja masih bekerja Yesus Kristus. Kalau kita juga hari ini, selain daripada kita keluarga dalam garis keturunan, maka kita juga disebut saudara dalam Yesus. Amin. Makanya ketika kami dimintai kesempatan untuk menyampaikan renungan hari ini, walaupun sebelumnya kami tidak kenal siapapun dalam keluarga besar Famahati, tapi saya yakin bahwa di mana ada persekutuan dengan Tuhan, maka itu adalah
Tapi lihatlah Yesus yang sempurna itu tak pernah berubah setia kepada kita. Sadar tidak sadar kita harus akui kita sering berubah setia kepada Tuhan. Kerap kali ketika kesibukan kita begitu banyak, kita berubah setia dalam berdoa kepada Tuhan. Kerap kali ketika beban kita terus menghimpit, kerap kali kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi adakah Tuhan lupa untuk mengasihi kita? Jadi kita belajar bagaimana Yesus mengasihi kita. Bahkan lebih istimewanya Yesus yang memberikan kita contoh dan teladan bagaimana Yesus terus mengampuni kita. Berkali-kali kita melakukan kesalahan, pelanggaran dan dosa, dan berkali-kali Yesus memberi kesempatan bagi saya dan saudara. Hendaklah demikian kita dalam mengasihi saudara. Kemungkinan di dalam persaudaraan kerap kali karena kesibukan kita berubah setia di dalam berbagai perkumpulan keluarga. Apakah hal itu yang membuat pemisah di antara persaudaraan? Lihatlah bagaimana Yesus. Kita sering meninggalkan Yesus. Kita melupakan Yesus. Tapi Yesus tidak meninggalkan kita. Tentunya setiap kita dalam keluarga ada berbagai macam peristiwa yang kita alami. Tapi pada saat ini, dengan kita mengenal, mengerti, dan memahami bagaimana yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa, maka kita sadar kitalah orang-orang yang bersaudara. Kali ini saya masih lagi Yesus Kristus. Kita tahu bahwa mengampuni itu tidak batas. Bagaimana Yesus mengampuni saya dan saudara. Demikian juga supaya terjadinya hubungan persaudaraan yang sejati ketika satu dengan yang lain. Mungkin tidak selamanya saling memenuhi harapan. Maka ada kasih Yesus yang telah memberikan kita contoh dan teladan bahwa kita harus mengampuni walaupun itu berkali-kali. Kalau kita melakukan kehendak Bapa, maka sesungguhnya itulah persaudaraan sejati. Sampai kapanpun persaudaraan tidak akan bisa dipisahkan oleh hal apapun. Bahkan jarak waktu sekalipun tidak akan bisa memisahkan hubungan persaudaraan. Tali Musa masih bagi Yesus Kristus. Yang kedua adalah Sifoma Mamusumani. Perlu kita ketahui bahwa persaudaraan menurut Yesus yaitu bersaudara dan mesti sedarah. Lihatlah seperti pada poin pertama, ketika Yesus berkata, "Siapa saudaraku? Siapa ibuku?" Dan dia mengerahkan pandangannya ketika itu kepada orang banyak, dan di situ juga ada murid-muridnya. Dan itu yang dimaksud saudara. Jadi kemungkinan kita di tempat ini tak semuanya saudara. Saudara itu tak harus ada hubungan darah. Kita ada bapak Medula Zekrofon. Di ahad dengan bersama. Baik Abu Nahu Zahab.
Tapi bawa kayo lang hula yung kita ifu fama. Si mana sama televisi bahwa televisi itu tidak selamanya kita harus punya hubungan darah, termasuk kita hari ini. Saya dan saudara tidak semuanya punya hubungan darah. Bahkan mungkin dari segi hubungan darah, mungkin hanya ada satu orang yang saya sebut tadi, kakek saya yang ada di tempat ini. Tapi kita semua di tempat ini adalah saudara sekalipun tak saudara, karena kita adalah orang-orang yang mengetahui kehendak Bapa di surga. Bagaimana untuk mengasihi, bagaimana untuk mengampuni, dan lebih khusus di ayat ini supaya kita saling menghargai. Roma pasal 12 ayat 10 di sana dituliskan. Roma pasal 12 ayat 10 bahasa daerah dia mana? Kalau masih televisi ada banyak orang pada lebih, saya menghibur nabi Ramusumani ya. Saling mendahului untuk memberi hormat. Televisi yang masih bagi Yesus Kristus. Daya sempurna bagi televisi saudara. Selain daripada tadinya kita mengasihi saudara dalam keadaan apapun, kita harus ada di sana. Sebagaimana Yesus pada perikop sebelumnya, yang telah melakukan kasih yang luar biasa, tidak hanya kepada saudara yang biologis, tapi kepada orang banyak, yang memberikan pertolongan, yang menyembuhkan orang sakit, dan bahkan infofan beliau. Bagi sahaja yang ada bahwa kali serta ke Yesus Kristus. Tadilah pada Allah dulu sesuai pada Yesus. Kalau ia ujian tantangan secara dari Kristennya sama-sama. Ada si palu kaya pada Allah. Ketika ifalo Yesus Yesus, ifalo non panima, ifofano pe. Hisa ila dari Kristennya. Lalu Yesus, lalu Yesus. Labalido sumur Yesus. Yesus ada banyak yang merasa. Mereka berhasil ayat 12 Bamela kalau tadi seni. Bamela daun yang ia nuas dia lawan. Ini hal yang sangat luar biasa kalau kita terapkan dalam hidup kita. Kalau kita melakukan kebaikan, tapi kebaikan yang kita lakukan sering disalahartikan. Ketika Yesus memberikan pertolongan kepada orang banyak, ibu Fana beku, dan dia mendapatkan ujian itu dari saudaranya sendiri. Lalu dia sungguh. Lalu ia jangankan didukung, tetapi lalu dia sungguh. Tadi saya masih bagi Yesus Kristus. Tentunya dari Yesus Kristus lehabihannya formasi. Nah dari fahami apapun itu. Mungkin ini satu alasan yang tepat untuk yang membenci saudaranya. Kan sesuai pada Yesus. Pada malam dia sumber. Tapi karena ia mengenal kehendak Bapa, tetap mengampuni walaupun mungkin sering dicurigai. Tadi saya masih bagi Yesus Kristus. Terkadang beberapa peserta dari mana belum minta disuruh bau dan itu, apalagi saya menemani akhir siap, dalam akhir nalar komentar siap. Kita evaluasi pada apa sih? Menaga keluarga, irau siap. Natafade majisu, baik ada Abinasi bawa ibu bawa itu tantangan, itu
Saya mau katakan bahwa nilai kita di hadapan Tuhan kita akan berkuat. Sekalipun mungkin dalam melakukan kebenaran kita selalu tidak diharapkan. Di akhir firman Tuhan yang saya sampaikan, ada satu ilustrasi. Ilustrasi ini di sini ada uang 50.000. Uang ini adalah diri kita. Ketika uang ini dirembuk, bahkan ketika uang ini dicampakkan, ketika uang ini diinjak-injak sekalipun, nilai uang ini tidak ada berubah. Yang tetap 50. Demikian harga diri kita. Jika kerap kali dalam persaudaraan engkau tidak dihargai, ingat harga diri dan nilai kita di hadapan Tuhan tidak berkurang sekalipun. Amin. Semakin kita melakukan kebenaran dan kehendak Bapa, semakin engkau direndahkan di mata dunia, maka engkau semakin diangkat Tuhan. Haleluya. Percaya. Amin. Karena itu pesan firman Tuhan bagi kita hari ini dalam persaudaraan, jangan berhenti melakukan kebaikan sekalipun tidak dihargai. Jangan berhenti mengasihi sekalipun engkau sering dikecewakan. Karena mengasihi tanpa batas itulah konsep kasih daripada Yesus. Dan mengampuni tanpa batas itulah keteladanan yang anugerahkan Tuhan Yesus bagi kita. Dengan kita melakukan hal demikian, maka persaudaraan sejati yang kita impikan, yang kita rindukan, baik persaudaraan sejati dalam kekeluargaan kita masing-masing, persaudaraan sejati dalam organisasi, bahkan dimanapun, maka Tuhan memberkati dan mengetahui sehingga sifat alifus mati lalu kami terjadi apabila kalau kita mati sifat alifus kita mati lalu kalau kita Yesus Kristus bahwa luka kita bapak yang melawan dalam siluet itu punya Yesus Kristus bagi kita maka amin. Untuk firman Tuhan yang diberkati berikan kemuliaan bagi Tuhan.